Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam untuk sahabat-sahabatku semua. Salam untuk saudaraku yang jauh di sana. Salam kesejahteraan, salam keselamatan. Saya doakan semoga dan subscribe yang mengikuti channel saya, kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dari segala musibah, diselamatkan, dijauhkan dari segala penyakit, dan dipertemukan dengan orang-orang yang berpikir dan berhati baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini atas pengetahuan saya yang saya diberi petunjuk soal kapan munculnya Satrio Piningit, dan petunjuk saya yang pernah saya alami, jika tidak sama dengan petunjuk kalian, saya mohon maaf. Karena bagi saya, siapapun itu Satrio Piningit, dan dari manapun itu Satrio Piningit, dari suku apapun itu Satrio Piningit, saya tidak pernah memperdebatkan. Karena hakikinya saya diajarkan oleh guru saya untuk menghilangkan hawa nafsu duniawi yang menghancurkan diri kita sendiri, yang akan mengikis iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan bahwa siapa manusia yang berambisi atau bernafsu duniawi, maka orang itu pasti lama-kelamaan akan mengikis imannya. Dan dalam petunjuk saya, kapan dan di mana Satrio Piningit keluar? Dalam penglihatan saya, yang pertama, jika kelak ada bencana dahsyat yang melanda sebagian dunia ini. Dan yang kedua, akan muncul huru-hara antara ulama yang berkumpul di suatu tempat, dan terjadilah suatu huru-hara atau keributan. Yang ketiga, saya melihat setelah ada bencana, maka Satrio Piningit atau sang utusan bagi saya pribadi, karena bagi saya SP adalah sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan saya, kelak dia akan dijemput oleh ulama sekitar 300-an, dan SP dibawa oleh ulama itu, dan saya belum diberi petunjuk dibawa kemananya. Lalu si SP dipertemukan oleh sosok manusia nomor 1 di Nusantara, yaitu yang saya hormati, Bapak Jokowi. Saya melihat RI 1 menghadap ke selatan
dan si SP menggunakan belangkon hitam ke arah utara, dan saya dalam petunjuk saya cuma mendengar pas waktu diperlihatkan itu, yang intinya yang menjadikan kamu adalah masyarakat, maka sayangilah masyarakat kamu. Itu petunjuk saya dan itu pendengaran telinga gaib saya. Habis itu saya melihat dalam pandangan saya, dalam pandangan saya pribadi, saya melihat sosok seorang besok pemimpin di Nusantara itu hanya satu, yaitu sang yang mempunyai satu raga dua jiwa, satu raga dua sifat, dan dua iman menjadi satu. Yang satu raga dua sifat, yang satu raga dua sukma, yang satu raga mempunyai dua jiwa belahan, yaitu bagi saya yang saya sudah terangkan, yaitu Sang Ratu Adil, sebutan dari Joyoboyo, yaitu seorang laki-laki yang mempunyai sifat seperti perempuan, yang welas asihnya tiada tertandingi. Bisa dibilang bagi saya pribadi dalam penglihatan saya, si SP berakhlak mulia. Dan si SP mempunyai satu lagi sifat kesatria yang disebut Satrio Piningit. Walaupun dia awalnya seperti mempunyai welas asih, tapi saya lihat si SP tegasnya tidak perlu diragukan lagi. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Tidak ada pilih satu antara yang lain, antara kubu satu dan yang lain. Dia berdiri dan didirikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sang manusia yang mempunyai petunjuk dari sang ilahi Rabbi, dari percikan nur cahaya ning Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dadanya Satrio Piningit. Dan saya juga melihat dalam pandangan saya, jika kelak sang SP keluar, maka tidak ada yang namanya premanisme. Dan saya melihat para koruptor pasti kelak akan kena jika Satrio Piningit sudah keluar. Karena Satrio Piningit manusia yang tidak dapat dibohongi. Karena Satrio Piningit dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta malaikat-malaikatnya. Satrio Piningit ditunggu atau dijaga oleh para malaikat dan leluhur-leluhur yang lain. Banyak sekali kalau disebut. Hampir semua leluhur di belakangnya Satrio Piningit.
mempunyai tugas masing-masing. Itu penglihatan saya, dan saya melihat akan ada insya Allah dua kubu pencak silat yang di sininya berwarna oranye, berpakaian hitam semua. Di sini lambang dari perguruan apa saya tidak jelas, dan memakai sabuk merah dari arah barat ke timur. Semoga damai-damai saja. Dan saya melihat banyak bayi yang sakit. Saya melihat banyak bayi yang sakit panas. Dan saya berpesan yang kalian yang mendengarkan ini, jika kalian mempunyai cabang bayi atau sosok anak kalian yang masih bayi, maka janganlah tidur di atas jam 4. Dan janganlah tidur di habis maghrib, karena jika melanggar dalam petunjuk saya, anak-anak kalian akan mengalami panas dan kejang. Dan kalau sudah kejang, maka susah diobatin. Dan saya melihat tidak lama lagi dalam petunjuk saya melihat Mbak Nuh bakal akan terjadi. Entah itu kapan, saya tidak berani memberitahukan kepada siapapun. Itu dalam penglihatan saya kapan kemunculan Satrio Piningit. Dan dalam pandangan saya pribadi, kelak tahun berapa saya tidak tahu. Yang pasti CSP dipertemukan oleh yang saya hormati RI1 Pak Jokowi. Itu dalam penglihatan saya. Karena apa? Bagi saya, entah itu SP di Kalimantan maupun di Sulawesi maupun di Lampung, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, intinya ya satu. Dalam kemakmuran, dalam kesejahteraan masyarakat, itu intinya cuma satu. Bagi saya SP mau di mana, saya tidak pernah mencari. Saya tidak pernah meminta petunjuk di mana posisi Satrio Piningit. Saya cuma itu pas waktu berzikir kepada Allah, tanpa saya meminta, saya dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala soal apa yang saya lihat. Karena zikir saya ya niatnya untuk menghadap Allah, tidak untuk berniat meminta petunjuk apa, terkecuali jika saya mempunyai pasien, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit apa yang ada di dalamnya, dan karena apa dia sakit, obat apa yang harus dia minum. Itu
Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu sepengetahuan saya. Semoga kita semua diberi panjang umur, diberi keselamatan, sehingga anak cucu kita merasakan hidup damai, sejahtera, dan tercukupi. Tapi dalam penglihatan saya, pemimpin Sang SP, dia hanya memimpin sekitar 7 tahun. Habis itu sudah beda zaman lagi. Kita main zaman yang namanya zaman purba, zaman jalan kaki. Jadi kita persiapkan iman kita, kita olah jiwa kita, sehingga kita semoga bisa mempunyai jiwa-jiwa suci, jiwa-jiwa rohani, jiwa-jiwa yang berpengkuh dengan iman. Semoga kita kelak di masa silam dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan utusan Allah, dengan kaum-kaum mukmin bagi yang beragama Islam. Karena apa? Saya diperlihatkan di zaman itu luar biasa. Pas zamannya kemakmuran, tapi juga ada di zaman kelaparan, yaitu zaman kekeringan yang sungguh luar biasa. Saya akhiri, salam untuk keluarga kalian, salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.